Bacaan, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Quran itu adalah 4 kalimat agung itu. Di sela-sela kita zikiran, maka jangan pernah kemudian meninggalkan 4 kalimat agung ini, karena 4 kalimat agung ini adalah ucapan yang paling disukai dan dicintai Allah setelah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian di kitab Al-Wabilus Sayyib, yang kali ini saya akan mengambil salah satu bab atau pasal yang beliau kupas, yaitu fi ahabbil kalami ilallahi azza wa jalla ba'dal Qur'an. Ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla setelah Al-Qur'an. Artinya nanti kita akan mengkaji apa saja ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah selain kita membaca Al-Quran atau setelah membaca Al-Quran. Karena kita maklumi bersama bahwa mungkin kita tidak bisa untuk membaca Al-Quran sehari penuh gitu ya, walaupun itu adalah hal yang utama, tetapi ada waktu-waktu proporsional yang harus kita lakukan. Ada juga waktu yang kita tidak sedang membaca Al-Quran. Maka bab ini membahas tentang apa ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bacaan Al-Quran itu. Jadi di riwayatnya Samurah bin Jundab itu disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ucapan kalam yang dicintai oleh Allah azza wa jalla itu ada 4. Terserah mau memulai dari yang mana di antara yang 4 itu, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh juga pertama la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, boleh. Jadi silakan dari mana mulai, yang penting itu adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi di asar yang lain disebutkan afdalul kalam ba'dal Qur'an arba'un wa hunna minal Qur'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita akhirnya paham bahwa bacaan, ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Quran itu adalah 4 kalimat agung itu. Jadi kita akan membahas tentang 4 kalimat agung ini. Artinya di sela-sela kita zikiran, maka jangan pernah kemudian meninggalkan 4 kalimat agung ini, karena 4 kalimat agung ini adalah ucapan yang paling disukai dan dicintai Allah setelah Al-Quran. Nah, yang menarik bahwa 4 kalimat agung ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk sama-sama kita pahami nanti 1, 2, dan 3, dan 4 ini. Karena kalau sampai kita termasuk orang yang lalai
termasuk orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itu adalah bagian dari penyesalan orang-orang yang sudah mati. Katanya Imam Hasan Al-Basri itu, orang mati itu menyesal dengan 3 hal. Yang pertama adalah menyesal karena hartanya tidak sampai dia kumpulkan dengan banyak. Ada yang menyesal model begitu. Yang kedua, ada orang yang menyesal ketika sudah mati karena cita-cita dan apa yang dia harapkan tidak kesampaian karena sudah kadung mati duluan. Dan yang ketiga adalah orang yang menyesal ketika kemudian dia lalai selama hidupnya, ternyata ada banyak waktu yang dia sia-siakan, termasuk diantaranya dia tidak berzikir kepada Allah saat dimana dia sebenarnya bisa untuk berzikir kepada Allah. Nah, saya sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama itu tentang masalah penyesalan orang yang sudah meninggal ini. Disebutkan bahwa orang itu baru sadar bahwa dirinya sedang bermimpi saat dia sudah bangun dari tidur. Oh, ternyata saya bermimpi. Orang baru sadar bahwa dia sedang bermimpi ketika dia sudah bangun dari tidur. Dan orang baru menyesal telah menyia-nyiakan banyak waktu dalam hidupnya setelah dia mati. Jadi orang-orang yang dikubur itu digambarkan mereka ingin kembali ke dunia, ingin tidak sedikit pun menyia-nyiakan waktu, bahkan sedikit pun tidak akan pernah tidak berzikir pada Allah di saat selain melakukan aktivitas tertentu. Jadi selain sholat, selain baca Quran, maka dia tidak akan pernah lisannya, waktunya disia-siakan untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Orang-orang di kuburan itu semuanya berkeinginan untuk kembali ke dunia, menyesal tentang waktu yang sudah disia-siakan. Sementara orang yang ada di dunia ini tidak banyak belajar kepada orang yang mati. Orang yang hidup di dunia masih belum sadar tentang waktu itu kecuali sudah mati. Sama seperti tadi itu, orang baru sadar bahwa dirinya bermimpi ketika dia sudah bangun dari tidurnya, dan orang baru merasakan bahwa dia banyak menyia-nyiakan waktu itu saat dia sudah meninggal dunia. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita pahami bersama 4 kalimat agung ini sebagai zikiran kita di antara sekian banyak model atau macam zikiran yang tidak boleh lepas dari kita. Kita ingin mengetahui bahwa sebagaimana disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau seumpama ini dilihat satu persatu, sering juga pernah saya sampaikan, an-nadru ila kulli minkum mujarradan, seandainya kemudian ini 3 amalan ini dilihat satu persatu, maka tentu kedudukannya adalah yang paling utama adalah membaca Al-Quran, lalu kemudian zikir, lalu kemudian doa. Kalau dilihat satu persatu, jadi kalau mana yang lebih utama, baca Al-Quran, zikir atau doa, maka disebutkan oleh beliau kalau dilihat secara satu persatu, maka membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir, lalu kemudian zikir itu lebih utama daripada doa. Nah, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa kenapa membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang utama, karena memang di situ adalah kalam Allah, ya, yang tentu kalau kemudian dilihat dari apapun saja akan punya dampak dan efek yang luar biasa. Sampai ada ulama yang menyatakan begini, kalau kita sudah konsisten membaca Al-Quran, ya, kalau kita sudah konsisten membaca Al-Quran, maka nanti bacaan Al-Quran itu bisa menyentuh hatimu yang mungkin lagi keras atau kasar, atau mungkin punya persoalan besar, maka nanti Allah akan luluhkan dengan bacaan Al-Quran itu. Jangankan hati yang lunak ini, sebenarnya gunung saja, andaikan kemudian dibacakan Al-Quran itu bisa kemudian menjadi hancur, ya, menjadi luluh, apalagi hati. Maka orang yang konsisten membaca Al-Quran, nanti suatu saat ada ayat-ayat yang kemudian akan menyentuh dirinya pada saat dia punya masalah sedih. Nanti Allah akan bangkitkan dari bacaan Al-Quran itu, lalu Allah tunjukkan nanti.
Banyak kemudian ulama-ulama itu yang kemudian ketika punya masalah, ya Allah berikan petunjuk dari bacaan Al-Quran, dia lalu baca Al-Quran saja. Dia buka saja Al-Quran sembarang lalu dia baca. Lalu kemudian dia lihat terjemahannya, apakah ini jawaban terhadap masalahku? Apakah ini jawaban Allah terhadap masalahku? Jadi Quran itu memang luar biasa ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu yang merupakan salah satu di antara keutamaan kita baca Al-Quran itu, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pemilik Al-Quran, baik itu pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan pelan dan tartil seperti dulu kamu baca di dunia, karena tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ada seorang alim yang mau meninggal dunia, beberapa keluarganya sudah menangisi dia. Lalu kemudian dia mengatakan, sudah, tidak usah nangis, tidak usah nangis, sudah sabar nanti ya. Karena alhamdulillah aku sudah membaca, menghatamkan Al-Quran selama hidupku 1000 kali. Jadi itu luar biasa. Nanti bapak dan ibu bisa cek seumur hidup ibu sampai malam ini sudah berapa kali hatam ya. Karena itu kedudukan nanti manzilnya di akhirat seperti itu. Jadi kedudukannya di akhirat itu seperti itu. Nanti ayo baca terus sebagaimana kamu baca Al-Quran di dunia, sampai naik terus naik sampai terakhir bacaan Al-Qurannya sampai di mana. Jadi seorang alim ini sampai 1000 kali hatam sudah selama hidupnya. Nah, disebutkan di situ jelas bahwa memang bacaan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat utama daripada zikir dan doa. Itu kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Lalu kemudian disebutkan bahwa zikir yang nanti akan kita bahas 4 kalimat agung itu, zikiran itu memang lebih utama daripada doa. Kenapa zikir lebih utama daripada doa? Li'anna dzikra sana'un 'alallahi azza wa jalla bijamilin awsafihi wa alati wa asma'ihi wa du'a su'alul abdi hajatihi. Karena zikir itu isinya adalah pujian-pujian kepada Allah, menyebut sifat-sifatnya yang indah, nikmat-nikmatnya dan nama-namanya. Sedangkan doa itu adalah permintaan seorang hamba terhadap kebutuhannya. Maka tentu keduanya berbeda. Jadi zikir itu lebih utama daripada doa. Sehingga disebutkan man syagalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh zikir kepada Allah sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, niscaya aku memberinya sebaik-baik permintaan orang yang berdoa. Jadi kalau bapak dan ibu tidak sempat untuk berdoa kepada Allah karena disibukkan oleh zikir, maka nanti Allah akan memberikan hajat kita tanpa diminta oleh Allah. Bahkan akan diberikan sebaik-baik pemberian, jauh melebihi orang yang meminta. Karena memang zikir itu lebih utama daripada doa. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa orang yang berdoa itu juga punya nilai ya. Karena ini kalau dilihat satu persatu, tapi kalau dilihat secara umum bahwa disebutkan oleh beliau bahwa 3 macam amal ini juga punya manfaat dan ada makomnya masing-masing. Disebutkan oleh beliau, lakin likulli maqamin maqalun mata fata maqaluhu fihi wa udila anhu ila ghairihi ihtallat al hikmah wa fatat al maslahah al matlubah minhu. Namun setiap tempat itu ada ucapan yang sesuai dengannya. Ketika ucapan yang sesuai di tempat itu diabaikan dan digantikan dengan ucapan yang lain, akan rusaklah hikmah dan hilanglah kemaslahatan yang dikehendaki dari Allah. Artinya 3 amalan ini tetap harus kita lakukan. Cuma pada waktu memang porsinya, maka porsi membaca Al-Quran itu jauh lebih banyak. Lalu kemudian zikir juga banyak di samping doa kita. Tetapi 3 amalan ini tergantung kepada
keadaan. Artinya keadaan apa? Karena ada waktu-waktu utama untuk baca Al-Quran, ada waktu-waktu utama untuk berzikir, dan ada waktu-waktu utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi, misalnya contoh waktu ruku dan sujud itu, walaupun ruku dan sujud, maka yang utama adalah berzikir kepada Allah. Tidak mungkin dalam posisi ruku dan sujud lalu baca Al-Quran, walaupun baca Al-Quran itu lebih utama. Jadi ada tempatnya, ada waktunya, yang masing-masing kalau dilihat kesemuanya harus sama-sama dilakukan oleh kita sendiri. Termasuk diantaranya adalah berdoa ya. Walaupun berdoa pada tingkatan 3 amal ini paling rendah, tetapi juga disampaikan bahwa Allah senang terhadap hambanya yang selalu meminta, memohon kepada Allah. Imam Syafi'i sampai menyatakan begini, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'al yaghdab. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Allah itu marah kalau hambanya kemudian meninggalkan doa. Jadi dia sombong, tidak memohon kepada Allah. Bukti bahwa kita seorang hamba itu ya berdoa pada Allah. Jadi Allah marah kepada seorang hamba yang tidak pernah meminta. Ada kesombongan, biarkan aja itu. Tetapi menarik beliau sampaikan, wa bani adam hina yus'al yaghdab. Beda memang dengan manusia. Kalau manusia itu kalau diminta itu marah itu. Jadi terbalik ya. Kalau Allah itu kalau ndak minta itu Allah marah sama hamba itu. Tetapi kalau manusia terbalik ya. Kalau diminta marah. Lah cuma minta apoi, Jadi itu bedanya Allah dengan makhluknya. Nah, oleh karena itu maka bagian dari penghambaan kita kepada Allah ya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan dulu betapa luar biasanya keutamaan 4 kalimat agung ini. Kita dalami dulu, perhatikan, kita ilmui, sehingga tidak hanya sekedar tahu bahwa oh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, sudah. Tidak begitu. Kita ilmui supaya kita lebih dalam, lebih paham, lalu kemudian tidak meninggalkan 4 kalimat agung itu dalam keseharian kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa 4 kalimat agung itu, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, itu adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Rawahu Muslim. Jadi kalimat yang paling dicintai, disukai oleh Allah itu adalah 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita pahami dulu, oh ternyata 4 kalimat ini adalah kalimat yang paling disukai, disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama dengan bapak dan ibu, kalimat apa yang paling disenangi oleh istrinya bapak-bapak ini? Begitu juga sebaliknya, apa kalimat yang disenangi oleh suami ibu-ibu? Kalau ingin dicintai maka ikuti apa yang disenangi oleh suaminya atau istrinya. Nah, kira-kira kalau anak muda baru suka gitu ya, mau melamar, kalimat yang disukai apa dah? Aku sayang, aku sangat rindu sama kamu, senang itu. Nah, kalimat yang paling disenangi, disukai oleh Allah adalah 4 kalimat ini. Jadi jangan pernah kemudian kita hilangkan. Kita ingat, ini adalah kalimat yang paling disenangi. Kira-kira kalau ibu-ibu jamaah Nur Muhammad ini yang disukai oleh ibu-ibu apa bapak-bapak? Kalimat apa? Kalimat apa? Sayang atau kalimat mah? Ya, engkau oleh ya. Pisi. Ya pokoknya kalimat-kalimat yang disenangi gitu ya. Jadi makanya saya bilang, salah satunya saya selalu tambahin itu, di bimbingan perkawinan itu
Suami yang baik selalu memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan, dan itu panggilan khusus. Jadi Rasulullah itu memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira. Jadi punya panggilan khusus. Jadi bapak ini harusnya sama ibu sudah punya panggilan khusus. Bukan cuma mama sayang, bukan, tapi panggilan khusus yang itu senang. Cuma bapak yang memanggil dengan nama itu. Begitu sebaliknya ya. Kalau cuma bapak, ibu, mak, pak, itu biasa ya. Tapi ada panggilan khusus ya. Jadi perhatikan apa yang menjadi kesenangan Allah. Ucapan kalam yang paling disukai Allah adalah 4 kalimat agung itu. Jadi ketika kita berada dalam kondisi yang anggap kosong, tidak ada, maka zikir kita subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ini adalah kalam yang dicintai. Maka mafhum muhalafah dari itu, kalam-kalam yang kemudian tidak disukai Allah adalah kalam-kalam yang jorok, yang kasar, yang keras, yang menyakitin, merendahkan. Itu adalah kalam-kalam yang tidak disukai oleh Allah. Maka jangan sampai kemudian muncul atau keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang tidak disukai. Jadi mengukurnya itu disukai enggak ini sama Allah, ngomong begini disukai enggak sama Allah, disenangi enggak sama Allah. Kalau kira-kira tidak, maka bodoh waktu kita sia-siakan dengan tidak berzikir. Aku akan ngomong kalam yang sangat disukai oleh Allah, Tuhanku, kekasihku, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, kalimat ini juga kalimat yang sangat disukai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia dan isinya. Nabi Muhammad sampai menyatakan begini, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu, rawahu Muslim. Jadi ini juga disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang ingin bersama dengan Rasulullah, ingin mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping mencontoh apa yang menjadi kebiasaan Nabi, bersalawat kepada Nabi, maka apa yang disenangi oleh Nabi ikutin. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak ada ucapan yang aku paling senangi lebih daripada dunia dan isinya, artinya pada saat terbitnya matahari, artinya masalah dunia, kecuali dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita sudah mendalami, oh ini adalah 4 kalimat yang disukai Allah, dicintai Allah, dan ini juga disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dunia ini. Nah, yang ketiga, ada riwayat bahwa amal yang sangat punya nilai besar, yang punya manfaat yang luar biasa, itu adalah 4 kalimat ini. Riwayat dari Ummu Hani, ada orang tua yang minta nasihat karena dia sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain, lalu minta nasihat pada Rasulullah SAW. Sambil duduk dia berkata, karena sudah sepuh, ya Rasulullah, amal apa yang bisa aku lakukan, yang sudah sepuh, sudah tua ini, yang punya nilai besar. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir itu 100 kali. Kalau engkau bertasbih 100 kali, maka itu sama seperti memerdekakan budak 100 orang. Bertahmid 100 kali sama dengan mendapatkan 100 kuda ekor yang kemudian berperang. Kalau membaca tahlil 100 kali akan memenuhi langit dan bumi, dan takbir 100 kali sama dengan 100 kurban unta. Artinya orang yang punya kedudukan yang sudah porsi seperti ini disuruhlah membaca 4 kalimat agung ini. Jadi dia sudah tidak mau tidak bisa berjihad, tidak bisa melakukan membantu-bantu, menolong dengan karena keterbatasan fisiknya. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan? Bacalah kalimat tasbih ini, kemudian kalimat tahmid, tahlil, dan takbir ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi 4 kalimat agung ini adalah ucapan yang punya nilai pahala besar di hadapan Allah, sama dengan beberapa kebaikan yang tadi sudah disebutkan itu. Yang berikutnya,
Yang keempat, di kitab ini juga disebutkan bahwa empat kalimat agung ini adalah penghapus dosa. Walaupun dosanya seperti buih di lautan, itu dengan membaca kalimat yang disukai disenangi Allah ini adalah akan dihapus dosanya. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, ma'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi seseorang yang kemudian membaca la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya 4 kalimat agung ini, 2 diantaranya akan bisa menghapus dosa-dosa sebanyak apapun. Jadi kalau kemudian kita tidak mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dibandingkan kita gibahin orang, misoi orang, merendahkan orang, menyakitin orang, maka jauh lebih penting kemudian lisan kita gunakan untuk membaca itu. Saya berulang-ulang sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi amal saya. Setiap ibu bapak antri di mana saja, termasuk di traffic light itu, pada saat lampu merah itu biasanya kan keburu-buru, apalagi 45 masih lama kan, 45 detik. Daripada kemudian ibu bapak kemudian ngegas tidak ada gunanya juga, atau kemudian lihat-lihat segala macam tidak sabar, lihat aja itu 44, 43, 42 sambil subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Itu luar biasa. Ini sederhana, tapi 1 menit antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda nilainya di hadapan Allah seperti langit dan bumi. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mikir itu, sudah keburu gitu. Jadi lihat, oh masih 30, oh masih 24, tidak ada, tiba-tiba oh masih 12 gitu. Masih-masihnya itu. Padahal kenapa sih? Toh kita juga tidak berangkat gitu. Kenapa tidak adu-aduan subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Karena ini mizan, nanti amalan juga sangat memberatkan misalnya. Nah, jadi diamalkan. Jadi amal-amalan ini sederhana sebenarnya. Cuma tinggal mau mengamalkan atau tidak. Sederhana. Daripada kemudian berpikir tentang amal besar, tapi ternyata kemudian kita ada riaknya, bahkan kita akan ada fitnah. Hal-hal kecil ini, mulai dari hal-hal kecil, nanti hal-hal besar juga akan mudah bisa kita lakukan dengan izin Allah. Nah, kemudian yang kelima, 4 kalimat agung ini ternyata menjadi tanaman-tanaman surga. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud itu, saat Nabi kita Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan beritahu bahwa surga itu baik, subur dan airnya segar. Tanah surga itu rata dan tidak memiliki pepohonan. Sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi 4 kalimat agung ini merupakan menjadi tanaman-tanaman surga nanti. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau orang mau mendekati surga, ingin membayangkan di surga, maka jangan lepas untuk membaca 4 kalimat ini. Nah, kalau kita sudah tahu keutamaan-keutamaan begini kan luar biasa. Jadi kita tidak pernah kemudian ada waktu yang kita buang begitu saja. Ini adalah kalimat yang disenangi Allah, kalimat yang disukai Rasulullah. Ini nilainya luar biasa pahalanya. Ini kalimat penghapus dosa. Ini kalimat ada di surga nanti. Jadi tidak ada waktu untuk kemudian kita melalaikan waktu untuk tidak berzikir dengan 4 kalimat agung ini. Kemudian 4 kalimat agung ini adalah perisai dari neraka. Jadi ini adalah perisai dari api neraka. Riwayat Abu Hurairah itu, ketika suatu saat Rasulullah SAW menyatakan,
Khudu junnatakum, ambil perisaimu semua, ambil perisaimu. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah ada musuh yang datang? Lalu kemudian Nabi menyatakan, la, walakin junnatakum minan nar, kulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah mujanniyat wa muakkibat wa kunna al-baqiyatus shalihat. Jadi Rasulullah pernah suatu saat bilang sama sahabat, ayo ambil perisaimu semua, suruh tameng, suruh ambil. Lalu kaget sahabat, ada musuh ya Rasulullah, ada musuh yang datang. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, tidak, tetapi ketahuilah bahwa perisaimu dari api neraka itu adalah ketika kamu banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu adalah bagian dari yang menyelamatkan, dan itu juga merupakan al-baqiyatus sholihat. Nah, dari sini kita paham sudah semakin dalam, oh ternyata keutamaannya berikutnya adalah itu bisa menjadi perisai dari api neraka, itu menjadi perisai, dan itu adalah al-baqiyatus sholihat. Itu adalah amalan kebajikan yang terus menerus akan punya nilai di hadapan Allah. Jadi di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 yang sering kita baca itu, bahwa al-baqiyatus sholihat itu lebih baik dari anak kita, dari harta-harta kita, ya, jauh lebih baik, ya. Apa al-baqiyatus sholihat itu? Al-baqiyatus sholihat itu diartikan oleh para ulama tafsir, salah satu diantaranya adalah ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu jauh lebih berharga dari harta yang kita cari dan anak yang kita sayang. Siapa yang tidak sayang anak? Semuanya sayang sama anak. Siapa yang tidak pingin harta? Semuanya pingin cari harta. Tetapi jauh lebih dari itu semua adalah al-baqiyatus sholihat. Yang masuk dalam al-baqiyatus sholihat, amalan yang abadi itu, amalan yang terus menerus dilakukan, jauh lebih baik dari anak yang kita cintai, dan harta yang kita cari adalah zikir kalimat 4 ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalimat ini bersandar di sekeliling arsy Allah. Luar biasa lah. Jadi kalau tadi ada di surga, ternyata juga kalimat-kalimat ini bersandar di arsy Allah. Inna mimma tadkuruna min jalalillahi at-tasbih wa tahlil wa tahmid yan atifna hawlal arsy lahunna dawiyun kadawin nahli tudakkiru bisahibiha amma yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu aw la yazalu lahu mayudakkiru bihi. Sesungguhnya sebagian zikir kalian itu, yaitu kalimat yang 4 tadi itu, kalimat-kalimat itu bersandar sekeliling arsy seraya bersuara seperti suara lebah menyebut-nyebut orang yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Tidakkah salah seorang dari kalian menginginkan ada sesuatu yang selalu menyebut-nyebut namamu? Itu kan luar biasa. Jadi 4 kalimat ini kalau kita sering ucapkan, nanti ini akan mengelilingi arsy Allah, sehingga nanti akan sebut siapa yang mengucapkan aku ini, siapa yang menyebutkan kalimat-kalimat ini, maka nanti akan disebut di arsy Allah itu. Ini juga jadi luar biasa sekarang. 4 kalimat agung ini jangan pernah lepas, karena ini ternyata juga di samping menjadi tanaman-tanaman di surga, juga selalu berkeliling di arsy Allah. Nanti akan menyebutkan siapa yang menyebut kalimat-kalimat agung ini, siapa akan disebutkan di samping Allah itu, di sisi Allah. Maka jangan sampai kemudian tidak membaca itu. Kemudian yang berikutnya, kalimat ini sangat memberatkan mizan. Ini sudah kita ketahui bersama. Rasulullah menyatakan bakhin li khamsin ma askalahunna fil mizan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal waladus shalih yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Sangat luar biasa dahsyat kata Rasulullah. Ini kalimat bakhin itu adalah kalimat takjub, ya, sesuatu yang luar biasa. 5 perkara yang nanti akan memberatkan mizan timbangan kita itu adalah 4 kalimat ini, yaitu kalimat tahlil,
tasbih, tahmid, dan takbir. Dan yang kelima, anak soleh yang meninggal lalu kita sabar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal yang dahsyat timbangannya di mizan nanti. Nah, di antara 4 di antara 5 ini, kalau yang satunya anak soleh yang meninggal itu kita lalu bersabar, yang 4 kalimat ini, yang 4 hal ini adalah kalimat itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, pemberat mizan. Kemudian berikutnya kalimat-kalimat ini sebagai sedekah bagi setiap hamba. Jadi kalimat ini juga mewakili sedekah-sedekah kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika kita bangun dalam keadaan sehat, maka kita wajib mensedekahi seluruh tulang-tulang tubuh kita ini. Nah, tulang tubuh kita ini terdiri dari 360. Dan untuk mengganti sedekah itu, bagian dari sedekah itu tidak harus diartikan ngasih-ngasih uang. Bukan. Tapi kita baca tasbih itu sedekah, baca tahmid itu sedekah, baca tahlil itu sedekah, baca takbir itu sedekah. Jadi jangan lepas untuk membaca ini. Kemudian yang terakhir, kalimat-kalimat ini, 4 kalimat agung ini pengganti Al-Quran bagi yang tidak mampu untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Riwayat Abu Aufa, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, aku tidak mampu mempelajari Al-Quran, maka ajari aku sesuatu dari Al-Quran yang cukup bagiku. Maka Nabi SAW bersabda, kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dijawab, ini untuk Allah. Lalu untukku apa? Lalu kemudian Nabi bersabda, qur rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Berdoalah, ampuni aku, kasihani aku, beri petunjuk, selamatkan dan beri rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, laqad mala'a yadayhi khaira. Sungguh orang ini telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Bagi yang memang tidak mampu. Bapak dan Ibu, saya ingin jelaskan satu persatu sedikit. Subhanallah. Kenapa kemudian 4 kalimat agung ini menjadi luar biasa? Kita bahas satu persatu. Nanti kita singkat saja. Subhanallah itu adalah kalimat tasbih, tanzih, pensucian. Makna tasbih itu adalah menjauhkan Allah dari sifat keburukan, kekurangan, dan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tasbih ini disebutkan dalam Al-Quran 80 kali dalam berbagai bentuknya. Misalnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Jadi bertasbihlah, banyak di dalam ayat Al-Quran bertasbihlah. Jadi itu adalah menunjukkan Allah itu tidak ada sifat keburukan dari Allah, kekurangan Allah. Allah itu sempurna, tidak ada sesuatu yang cacat, tidak ada sesuatu yang aib. Maka perbanyaklah tasbih ini. Jadi jangan pernah kita mengucapkan sesuatu yang kemudian menyakiti Allah. Jangan mengucapkan sesuatu yang menyakiti Allah. Kok begini ya? Subhanallah, subhanallah. Jangan seperti itu. Nah, sudah disebutkan kalimat tasbih itu ringan di lisan tapi berat di mizan. Kalimatani habibatani ila rahman, hafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ringan di lisan tapi berat nanti di mizan kalimat tasbih ini. Ditanam satu pohon kurma di surga, akan diampuni kalau kita kemudian dalam majlis pun ini selesai dalam majlis kebaikan itu membaca yang kita sebut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Itu kita baca bertasbih pada Allah dalam majlis baik itu. Dalam majlis baik ini mungkin masih ada yang salah. Entah model kita, posisi kita, cara taklim kita masih mungkin ada yang salah. Tidak ada yang pas. Itu dalam kebaikan, Pak. Apalagi dalam hal jelek. Masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya kita banyak cacat dan aib. Kemudian alhamdulillah. Nah, ini penjelasannya panjang sebenarnya. Orang yang kemudian nanti banyak memuji Allah itu akan dipanggil oleh Allah khusus ya.
Orang yang pertama akan diseru masuk surga itu adalah orang-orang yang banyak memuji Allah, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Makanya nanti disebutkan ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah walau fahra wa biyadi liwaul hamdi. Rasulullah itu menyatakan, aku adalah orang yang paling mulia nanti di hari kiamat, tetapi aku tidak bangga, dan aku yang memegang di tanganku adalah liwaul hamdi. Jadi bendera pujian itu khusus, semua nabi itu tidak punya itu kecuali Rasulullah SAW berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Nah, siapa orang-orang yang kemudian akan masuk surga itu, khusus akan diberikan rumah di surga, adalah hamba-hamba Allah yang terbiasa memuji Allah dalam keadaan apapun. Ibnu li abdi baitan fil jannah wasammu baital habdi. Ketika kemudian ditanya, ada orang yang mati meninggal dunia di keluarganya, lalu kemudian Allah bertanya pada malaikat, apa yang dia katakan? Dia mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk bangunkan dia rumah di surga. Dia akan dapat rumah pujian, namanya Baitul Hamdi, karena dia kemudian selalu membaca kalimat-kalimat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan luar biasanya, orang-orang yang kemudian akan mendapatkan predikat yang bagus di hadapan Allah itu adalah kenapa? Karena dia suka memuji Allah dalam keadaan apapun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Ini hadis bisa dipakai dan ini merupakan zikir kita, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat ada sesuatu yang disukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila kemudian beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka beliau menyatakan alhamdulillah ala kulli halin. Artinya orang yang terbiasa membaca tahmid kepada Allah dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan susah, masih saja mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka dia orang nanti akan dibangunkan surga yang namanya Baitul Hamdi, rumah di surga yang namanya Baitul Hamdi. Kenapa? Karena dia suka memuji Allah dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang jelek. Buat dia itu ridhonya pada Allah kuat, sehingga apapun dia katakan, kalau itu nikmat, kalau itu bagus, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ketika kemudian kurang baik, tidak senang, tidak menyenangkan, tetap menyatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ini luar biasanya orang yang biasa membaca tahmid, maka dia akan dibangunkan rumah di surga yang namanya Baitul Hamdi itu. Kemudian la ilaha illallah, sudah kita ketahui bersama bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Para nabi dan rasul berdakwah untuk kalimat ini, ya. Kemudian kalimat ini adalah kalimat penentu akhir hidup kita. Kalimat ini disebut juga al-qaulus sabit, al-qaulus sabit, juga disebut dengan al-urwatul wusqa, tali yang kokoh. Jadi ini adalah penentu. Jadi hampir kemudian disebutkan bahwa kalimat tahlil la ilaha illallah ini bisa mengalahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam satu riwayat disebutkan nanti seorang hamba di catatannya ada punya 99 catatan. Ditanya, ada yang kamu ingkari dari 99 ini? Orang itu menyatakan, enggak ya Allah, benar semua. Itu catatan kamu selama hidup di dunia, 99 kartu itu, 99 bitoko itu. Tanya sama Allah, ada yang kamu klaim itu bukan pekerjaan saya tidak melakukan ini. Tapi ternyata hamba itu mengatakan semuanya benar. Dia sudah takut Pak, karena dosanya banyak gitu. Tapi kemudian satu kartu yang menyelamatkan itu adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat la ilaha illallah itu ketika kemudian ditimbang ternyata bisa mengalahkan 99 catatan itu. Jadi jangan pernah kemudian tidak membaca kalimat tahlil la ilaha illallah itu, karena ini adalah penentu hidup kita juga. Bahkan disebutkan dalam hadis, siapa yang mati mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah,
maka dia masuk surga. Jadi ini pentingnya kenapa akhirnya 4 kalimat agung itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kalimat Allahu Akbar. Jadi kalimat membesarkan Allah ini luar biasa. Ini menunjukkan kita adalah seorang hamba. Maka tidak boleh ada kesombongan apapun, kelebihan-kelebihan apapun yang kita miliki, semua itu adalah nikmat dari Allah. Kita ini adalah hamba. Maka sering-seringlah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalimat-kalimat ini selalu dibaca. Salat baca takbir, azan takbir, manasik haji dan umrah, haji itu semuanya hampir banyak kalimat-kalimat takbir. Menunjukkan kita seorang hamba. Salat istiqomah, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, takbir terus. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba, orang yang lemah, tidak punya kekuatan daya apapun. Maka ada ulama yang menyatakan ini supaya enggak salah mengucapkan takbir. Sedikit-sedikit takbir itu dibuat mainan, jangan. Betul-betul ketika kita mengucapkan itu dengan kalimat yang sungguh-sungguh. La taqul Allahu Akbar in kana fi qalbika syai'un akbaru min Allah. Jangan pernah kamu mengatakan Allahu Akbar kalau di hatimu masih ada yang lebih besar dari Allah. Kalau kekuasaan masih jauh lebih kamu inginkan, jabatan, harta, sesuatu yang kamu inginkan jauh lebih daripada Allah, maka jangan pernah kamu bertakbir sampai segitunya. Gak pantas mulutmu mengatakan Allahu Akbar, tapi di hatimu masih ada yang jauh lebih besar dari Allah. Kamu ingin punya kekuasaan, kamu punya jabatan, itu segala-galanya buat kamu. Menginginkan wanita, menginginkan laki-laki, menginginkan segala macam, masih ada yang jauh lebih besar dari Allah. Jangan pernah mengatakan begitu, karena Allahu Akbar itu besar. Maka disebutkan warabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu maka besarkan Allah. Sungguh-sungguh besarkan. Ketika kita bertakbir, kita menghambakan hamba. Gimana hamba? Tidak ada, lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Bisa, dan Bapak Ibu bayangkan posisi kita saja di dunia ini. Bumi yang kita hidup sekarang itu kecil di alam semesta, kecil. Banyak yang lainnya di alam semesta. Terus kita di dunia ini apa nilainya? Bumi saja kecil, yang kita di bumi itu. Lalu kemudian dengan planet-planet yang lain alam semesta, bumi itu kecil, apalagi kita. Kok bisa mau jadi orang sombong itu? Hanya gara-gara hal-hal? Tidak ada. Makanya sering-seringlah bertakbir. Itulah keutamaan 4 kalimat agung ini yang harus sering kita baca, karena ternyata luar biasa manfaatnya, luar biasa keutamaannya, dan merugi orang-orang yang kemudian dalam kesehariannya kok tidak sempat mengatakan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar ini. Padahal tadi sudah dijelaskan itu sangat disukai, disenangi Allah. Rasulullah pun senang. Itu merupakan kalimat amal yang utama. Lalu kemudian menjadi tanam akan mengelilingi ars dan sebagainya dan sebagainya. Maka merugilah orang yang meninggalkan 4 kalimat agung ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di catatan Allah termasuk orang-orang yang senang untuk membaca zikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar ini dalam kehidupan keseharian. Tentu juga akan memaknai kehidupan keseharian kita dengan membaca 4 kalimat agung ini, paham betul, tahu maksudnya, paham, sehingga nanti kelakuan kita selalu berada dalam bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.